Yang saya hormati Binamas Desa Mekarsari Bapak Trian, yang saya hormati Babinsa Desa Mekarsari Bapak Kusnanto, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Muflisin Bapak Subianto M. Nur beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua RW 06 Bapak Andre Suseno beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat atau Ketua Malikarang Bapak Yudi Priyatmono, yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Redi Darmana, yang saya hormati Ketua RT 07 Bapak Cecep Effendi beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Binroh Malikarang Bapak Ustadz Suharno, yang saya hormati para sepuh tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan Perum Nuansa Mekarsari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat santunan anak yatim, acara yang kelima tausiah atau ceramah agama, dan acara yang keenam yaitu penutup dan doa. Langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membacakan suratul Fatihah ala hadiniyati sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratul Fatihah. Lanjut acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Mukhtar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تفعلون ما
القاتلين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن الغالبون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عليهم حتى حين وأبصرهم فسوف ينبئون أفبعذابنا يستعجلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita yang mendengar dan membaca sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah diberi suatu kenikmatan kesehatan bisa hadir di tempat kami ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah. Shalawat dan salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kiai Ustadz Sohibul Umam atau dipanggil dengan Bapak Kiai Jagat Samudra. Alhamdulillah pada malam hari ini telah ada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Binamas Desa Mekarsari Bapak Rian, alhamdulillah Pak, selamat malam Pak. Bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Mekarsari Bapak Kusnanto, alhamdulillah Pak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua PKN Masjid Jami Al-Mukhlisin Bapak Ustadz Sugianto ME sarjananya kalau lupa saya. Jadi Bapak Ustadz Sugianto Ketua PKN Masjid Taklim Ketua PKN
Masjid Al-Mukhlisin, maaf karena tidak lagi belajar itu ya. Yang kami hormati Ketua Ketua RW 06 Bapak Andre Susino, alhamdulillah sudah datang juga. Terima kasih Pak Andre waktu dan untuk tempat yang telah disiapkan oleh Bapak bisa hadir. Dan Ketua Malikarang Bapak Yudi Miatmulo, alhamdulillah beliau sudah datang di tengah-tengah kita. Dan masih banyak lagi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk kehadirannya. Wal muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik atau anak-anak yatim piatu, alhamdulillah sudah bisa hadir. Saya sangat senang dan gembira sekali pada malam hari ini. Kami sekeluarga dari Bapak Purnomo dan Ibu Kemenema mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik anak yatim piatu semuanya ini. Saya berterima kasih, alhamdulillah semua diberi kesehatan, bisa menghadiri di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan mohon maaf, seribu maaf apabila penyediaan atau material yang kurang berkenan di hati Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tak panjang lebar, alhamdulillah karena acara itu masih banyak. Kami cukupin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Khatibul Umam atau Ki Jagat Samudra, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Purnomo Imam Mukhlas. Saya baru tahu kepanjangannya Bapak Imam Mukhlas. Jadi alhamdulillah beliau pada kesempatan malam hari ini beserta keluarga mempunyai niatan yaitu tasyakuran atas CV ya. Alhamdulillah sudah 4 tahun. Saya juga baru tahu bahwasanya dalam kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 07 Bapak Cecep Effendi beserta jajarannya. Yang saya hormati Binamas Desa Mekarsari Bapak Trian dan Bapak Babinsa Desa Mekarsari Bapak Kusnanto. Saya lihat statusnya banyak kegiatan pada hari ini sampai ke daun tadi saya undang. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersama-sama bersilaturahim di RT 07 ini. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Jami Al-Mukhlisin Bapak Ustadz Sugianto SE, alhamdulillah beliau juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Imamuddin selaku Amil di RW 06, beliau juga bisa hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati sesepuh tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus di lingkungan RT 07 dan umumnya di lingkungan RW 06 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tatim saya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Jami Al-Mukhlisin Ibu Ustazah Neneng, alhamdulillah juga berkenan hadir. Yang saya cintai anak-anakku, anak yatim di lingkungan RW 06,
Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para tamu undangan, para hadirin jamaah yang berbahagia pada malam hari ini, puji bersyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang baik dan yang berbahagia ini kita bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah di kediaman Bapak Purnomo sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan kepada kami selaku Ketua Lingkungan RW 06 dari keluarga besar Bapak Purnomo, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini melakukan atau melaksanakan tasyakuran atas ulang tahun CV beliau, ya alhamdulillah sudah 4 tahun berjalan. Moga-moga dengan doa dari Bapak Ibu sekalian, usaha yang dibangun, usaha yang beliau bangun sudah 4 tahun bisa terus maju, lancar dan sukses untuk kedepannya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya untuk bisa hadir pada malam hari ini, bisa mendoakan dan nanti kita bisa mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khotibul Umam, bahwasanya usaha yang sudah dibangun oleh Bapak Purnomo ini ada manfaatnya untuk masyarakat kita, khususnya anak yatim. Ya semoga mungkin dengan adanya tausiah ini bisa menambah iman kita, kemudian dari usaha yang Pak Purnomo bangun ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena masih ada acara lagi ya, mungkin malam minggu mungkin ada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ya di sini Pak Pur Imam Muklas sebagai owner ya, pemilik sekaligus direktur CP Chandra Mahmur Teknik. Mudah-mudahan kedepannya CP ini semakin maju ya, amin. Dan kedepannya mudah-mudahan kita sebagai warga juga selalu mendoakan ya, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Kiai Haji Khotibul Umam yang biasa dipanggil Kiai Jagat Samudra ya, Pak Kiai. Terima kasih udah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati Babinsa ya, Bapak lupa saya, lupa nih, hampuran nih. Nah, nanya dulu di Google. Ya, jadi Pak Kusnanto Hampura Pak. Jadi ngeblank ini Pak sebetulnya Pak. Cuman memberanikan diri ini saya ini, aduh jarang-jarang begini soalnya nih ya. Dan yang saya hormati Binamas ya, Mekarsari Patrian, hafal saya karena sering nangkap saya Pak ya, jadi hafal saya gitu ya, jadi alhamdulillah ya. Dan yang saya hormati Ketua DKM ya, Masjid Al-Muhlisin Bapak Sugianto SE M Nur ya Pak ya, kalau nggak salah ya, tidak hampuran nih Pak gitu ya. Yang saya hormati Ketua RW 06 ya, Bapak Andi Suseno ya, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita ya. Ya. Yang saya hormati Bapak apa nih Pak Ustadz nih ya. Aduh Pak Ustadz Bamridin ya, hampura Pak Ustadz ya, terima kasih udah hadir di sini ya, di tengah-tengah kita ya, sebagai amil
ya di sini di Nuansa Mekarsari ya. Ya, yang saya hormati Bapak, aduh Ustadz ini lupa nih Ustadz nih. Aduh. Pak Harno ya kade ya. Kalau Ustadz Harno kade, ampun Pak Ustadz. Aduh. Ya. Jadi ini Bimroh Al-Musin ya. Jadi yang selanjutnya yang saya hormati Ketua Malikarang Bapak Yudi ya, Surat Mono ya, ampun Pak Yudi. Dan yang saya hormati ada yang ketinggalan nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya, setelah adik-adik yang saya cintai ya, alhamdulillah telah datang, telah hadir di kediaman Bapak Purnomo ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa duduk bermuajahah di sini ya, bertatap muka, silaturahmi ya di sini dengan istilahnya kita kebersamaan indah juga ya. Ya alhamdulillah ya, Pak Pur ini merayakan hari milad atau ulang tahun yang keempat Pak. Jadi 1, 2, 3 emang selalu di gang sini Pak. Jadi alhamdulillah dengan keberkahan ibaratnya rezeki yang melimpah sehingga kita semua bisa diundang, dan mudah-mudahan kedepannya Pak Pur semakin maju, CP Chandra Makmur Teknik semakin berjaya, dan mudah-mudahan dengan majunya CP ini insya Allah kita juga masyarakat dapat berkahnya, insya Allah dapat, mungkin adalah gitu ya, mungkin masjid juga alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Imam Pas takut ngomong ya sampai lupa ini, sehingga tolong Pak, kita dengan adanya keberkahan rezeki yang banyak, yuk kita sama-sama bangun masjid, walaupun saya jarang nyumbang juga Pak, ampura ya, tapi kan iya ampun apa ya. Jadi salawat dan salam keliling pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu taala ya, beserta keluarga, sahabat dan pengikut ya, mudah-mudahan sampai kiamat ya dapat syafaat lah ya. Mudah-mudahan kita semua itu kan dengan niat baik, dan mudah-mudahan alhamdulillah kita diundang dengan oleh Pak Pur ini, kita bisa hadir semua, kita bisa mendoakan beliau supaya lebih berjaya lagi ya ke depannya. Mungkin tidak panjang lebar dari saya Pak ya, hanya itu saja karena mungkin saya sambil ngajar apa sebenarnya Pak, Pak jarang-jarang sih orang banyak, cuma satu atas berapa 50 Pak, ini banyak ya, jadi iya. Dan saya juga hampura ini nggak pakai kopi-kopi aja karena saking stresnya kali Pak ya, gitu ya. Jadi hampura saya pas mau dan sini Pak, langsung aja Pak ya, Masya Allah ya kan, jadi ketahuan nggak pernah sholatnya Pak, aduh ya kan, jadi hampura Pak Kiai ya. Dan mudah-mudahan dengan nanti ada tausiah oleh Pak Kiai akan sedikit merubah Pak ya. Lalu Pak, mau orangnya begini Pak, apa adanya Pak, bukan ada apanya, apa adanya gitu. Mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa biar meningkatkan iman Islam ya. Mudah-mudahan doain saya juga nih ibu-ibu, sebelum saya pergi haji lagi Bu Pak ya. Cuma kalau didoain begini kan insya Allah mudah-mudahan kita kabul ya. Dari soloyongan kayak gitu maksudnya ya. Jadi itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, sebelum kita membagikan santunan anak-anak yatim kita doakan untuk keluarga besar Pak Pur. Mudah-mudahan keluarga besar Pak Pur selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya yang halal dan barokah, dan yang paling utama keluarga beliau selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu-ibu bapak semuanya, mari sama-sama kita membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Fazira bin Faisal dari RT 01. Fazira bin Faisal. Bismillah. Nurul Fatihah bin Agus Priyanto dari RT 03. Kemudian Emrati Ramadan. Ya Allah, salatullah salam. Muhammad Rafi Ramadan dari RT 03. Selanjutnya Savana Halis bin Busrianto dari RT 03. Selanjutnya Amanda Putri Nur Asia bin Nur Yadin dari RT 04. RT 04. Kemudian Alfida Atian Jehak dari RT 04. Nasria dari RT 04. Liken dari RT 04. Rifka Nur Safa dari RT 04. Rizky dari RT 04. Rasulillah. Selanjutnya Salwa dari RT 07. Askara Fasya dari RT 07. Selanjutnya Hairul Yulianto dari RT 07. Kemudian Ariel dari RT 07. 8.
Assalamualaikum ada perwakilan RT 9 Dalbin dari RT 09 ada yang datang. Salatullah salam Heru bagian corong ada ala Rasul tawas dari RT 010 atas dua dia Suwandi Rizky Mulyadi Kiren ada Kiren di atas 10 Khairul dari RT 10 kemudian Juno Revalinda dari RT 10 Mardalena Mardalena Rindi dari RT 11 Ranti dari RT 11 dari RT 05 Ilham kemudian Paldis Arjuna Junada Abimanyu dari RT 05 kemudian ada Rifatul Adwa dari RT 05 Ahmad Arkan dari RT 05 kemudian ada Azmia dari RT 05 Husna dari RT 05 Salsabila dari RT 05 Arjuna Ade Surya dari RT 05 Arif Afar dari RT 06 Raisa Sukmawati dari RT 06 Tegar Harimurti dari RT 06 Bagus dari RT 06 Afifah Hakim dari RT 06 RT 6 ada yang datang nggak? Ada Bu Neneng belum? Udah selesai? Udah. Alhamdulillah pada malam hari ini keluarga besar Bapak Purnomo menyantuni 40 anak yatim yang berada di lingkungan Perum Nuansa Makassar. Jadi kita doakan untuk Siti Anda Maksudani, mudah-mudahan Allah lancarkan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah, usahanya lancar, hutangnya lunas, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, jual tanah. Ada keterangan dalam sebuah hadis
yang dinyatakan oleh baginda Rasul bahwasannya doa yang dipanjatkan terus menerus tidak berhenti, apalagi nggak nyalain Tuhan. Ini udah ketahuan kita hamba, Tuhan disalahin. Kalau Tuhan disalahin apalagi RT, kalau Tuhan disalahin apalagi RW. Kebangetan amat Tuhan sampai disalahin. Tuhan, bagaimana ini, asam urat kagak sembuh-sembuh, rematik kagak sembuh-sembuh, asal makan toge dikit doang asam urat kambuh, asal makan kangkung dikit asam urat kambuh. Bagaimana Tuhan? Tuhan Allah itu masih disalahin sama kita. Apalagi suami lewat dikit aja jangan mondar-mandir. Aduh, rese banget ibu-ibu kalau udah sakit, ya kan? Bu, ngadepnya ke sini coba lihat. Ya. Lagi ngapain? Oh, belum kelar. Kalau udah kelar madepnya ke sini ya. Ya. Salah satu di antara doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah doa yang terus menerus tidak pernah berhenti dia berdoa. Mau dikasih, mau tidak dikasih, mau lambat, mau tidak lambat, mau tertunda atau cash dibayar oleh Allah, doa itu harus terus menerus. Nanti kalau sudah sampai pada ujungnya, Allah pasti akan turunkan itu hajat dan keinginan kita. Salah satu di antara orang-orang yang doanya tidak terkabulkan adalah orang-orang yang putus asa di dalam berdoa. Gua udah doa 3 minggu, mana udah sedekah yatim, udah puasa Senin Kemis, udah baca Quran sambil monyong, udah tahajud jidat sampai lecet. Kenapa doa juga belum dikabulkan ya? Aduh, kenapa ya? Apa saya dulu banyak dosanya? Apa kalau habis sholat saya suka ngelihat apa namanya yang di sini nih di TikTok nih, yang lagi jalan-jalan di sini Bu, apa Bu? Yang suka joget-joget nggak pakai kancut. Ampun dah. Ini bahayanya luar biasa nih. Apa karena mata kita kurang terjaga, pandangan mata kita kurang terjaga? Boleh jadi karena sebab itulah doa kita belum terkabul karena matanya masih kotor. Apalagi RT yang suka nongkrong di pinggir jalan. Waduh, banyak banget kotoran di matanya. Bentar yang lewat, aduh, tete. Yang roknya naik ke atas, belum ada belahannya. Udah gitu ada angin. Aduh, tete, menang banyak. Mana posnya tinggi. Aduh, teh, ngajak-ngajak dong, teh. Bukan Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Bukan. Jadi salah satu di antara doa kita nih yang gak terkabul, satu aja nih dari mata. Bu, dari mata nih kalau perempuan ngelihat laki-laki yang badannya seterek, waduh, kan, bukan ngiler-ngiler lagi. Aduh, Bu, dari mata nih, maaf ya, nauzubillah min zalik, dari mata. Boleh jadi doa kita selama ini nggak naik nih dari mata. Banyak kotoran, banyak kotorannya
dosa-dosa maksiat nih luar biasa nih. Apa kata Nabi? Inna rajula la yuhramu rizqa bi zanbi yusibuhu. Itu kata Nabi, seseorang baik laki-laki ataupun perempuan terhalang rezekinya, ketutup pintu rezekinya, itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Bukan salah sholatnya, bukan salah puasanya, bukan karena sujudnya kurang lama. Ya bu, ya bu, baru mata nih, belum mulut nih. Waduh, kalau mulut ibu paling kencang. Bapak, bapak. Udah pak, kalau punya bini begitu mah pak, pak. Bu, saya mau kembali ke awal. Jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Makanya saya sering, setiap kali saya mau mulai, setiap saya sebelum ceramah, saya selalu mendoakan, mudah-mudahan yang jawab salam rezekinya tambah, hutangnya lunas, bisa kebeli sawah, bisa kebeli tanah, bangun rumah, bangun kontrakan, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, jual tanah sama sawah. Ini kan udah dikasih modal. Doa yang terus menerus, doa yang terus menerus. Jadi begini, Allah bilang kepada malaikat, hei malaikatku, ini kopi nggak ada nih, kopi. Hei malaikatku, kata Allah nih, bu, nggak ada doa yang nggak terkabulkan, nggak ada doa yang nggak terkabulkan, nggak ada. Coba sama-sama kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pur mana Pak Pur? Yang mau dibagiin mana nih? Jadi ntar enak sekali ceramah, terus sekalian kita kasang kuis. Ya, jangan tanggung-tanggung ngasih hadiah satu amplop 200.000. Iya, tanggung. Wah, ada sarung tuh. Ini kerudungan buat ibu-ibu ya, bukan buat bapak-bapak kan? Iya, sarung 3, kerudungan 2. Terus apa lagi? Kipas angin ada nggak? Setrikaan, HP. Pak Pur kemana hilang nih? Oh ya, ini yang buat ibu-ibu, ini yang buat bapak-bapak nih 3 nih. Makanya ceramah saya dengerin, ntar ada kuisnya tuh. Tahun depan Pak Pur pengen ngadain kupon berangkat umroh. Alhamdulillah. Tahun depan nggak tahu, tahun depan masih hidup apa enggak ya. Ini bebas ya, bebas ya pertanyaannya ya. Kalau ini nggak bisa jawab, saya bikin pertanyaan baru. Nggak bisa jawab, 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 saya kantongin. Nggak bisa jawab, saya kantongin. Nggak bisa jawab, saya kantongin. Biarin gua bikin kuis yang susah. Iya, alhamdulillah, gitu dong. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah,
berdoalah kepadaku, maka niscaya doamu akan aku kabulkan. Siapa yang bilang, Bu? Allah. Ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Nggak ada. Tapi kenapa sudah 10 tahun kita berdoa, 20 tahun kita berdoa, lantas doa kita ini belum dikabulkan? Kenapa? Ada yang salah. Apa itu? Matanya kotor. RT ada RT? Teh, matanya apa teh? Kotor. Waduh, RT salah saban minggu duduk di lapangan ngeliat ibu-ibu pada senam. 1, 2, 3. Pantas RT rambutnya sampai gondrong. Liatin orang senam mulu. 1, 2, ada lagi teh. Ntar saya juga pengen ngeliat ibu-ibu senam. Kan luar biasa. Ibu, boleh nggak saya bertanya? Tapi jangan marah ya. Kalau ibu-ibu pakai pakaian yang ketat, bentuknya kelihatan, kira-kira dosa apa enggak ya? Dosa. Terus ntar yang ngelihat dosa enggak kira-kira? Kalau ketua DKM ngelihat, kalau Pak RW ngelihat, Binamas ngelihat, Babinsa ngelihat, Pak Amil, Imamuddin ngelihat, Kiai enggak. Gini aja tuh. Oh. Ya kan? Kan dosanya rada dikit. Iya kan? Iya. Yang ngelihat ada 10 orang. Jadi ibu nanggung dosa 10 orang. Jadi kalau bisa, kalau mau senam aerobik pakai sarung. Iya enak tuh. Ada AC-nya di bawah. Ber. Ya kan? Paling tidak kata Mamah Dede, pakai celana yang gombrang. Ustadz nggak marah sama yang pakai legging, enggak ya, cuman nanti jadi dosa. Pakai yang gombrang-gombrang itu ya Bu. Tahu yang gombrang-gombrang ya? Kan enak tuh buat ngantongin pasir, batu ya kan? Itu. Jadi salah satu di antara penyebab ini kan kita kasihan sama orang yang doa. Saya kasihan sama orang yang berdoa kok sudah bertahun-tahun doanya nggak dikabulkan. Kasihan. Udah puasa Senin Kemis. Udah puasa Nabi Daud selang-seling tuh 3 tahun berturut-turut. Udah puasa Ayyamul Bid ya, pertengahan bulan itu 13, 14, 15 Komariah, segala macam jenis puasa sunnah sudah dia kerjakan. Belum lagi ditambah malam dia bangun sholat tahajud ya Bu. Ini kan di sini kelihatan mukanya nih, orang-orang rajin bangun malam, pipis doang ya kan. Orang mah udah malaikat udah siap bukunya nih, sama megang pulpen. Tahu tuh pipis doang, kata setan, kata si malaikat, suwe gua dikerjain, untung belum gua catat katanya. Waduh, udah sholat duha, udah baca Quran, tapi doa belum juga dikabulkan. Ini maaf saya ulang lagi nih, yang peristiwa tausiah begini yang di masjid, saya ulang lagi supaya memori kita kebuka lagi. Oh rupanya mata Bu nggak terjaga nih. Bu, apa nih Bu? Mata kita nih nggak terjaga. Gara-gara itu tuh. Sengaja nongkrong kayak PRT tuh di pos, sengaja upama.
Ini kan pasti ada yang nyolek, teh lihat tuh teh cewek, waduh teh, waduh teh, kita kalau punya kayak gitu teh, gitu katanya, waduh, RT Cecep luar biasa nih, ya, gitu. Hero jangan mau diajak nongkrong di sono, we, godaannya banyak, iya orang lewat, tapi nggak apa-apa karena kita bukan makhluk yang bersih, kita bukan makhluk yang suci, cuman tolong pandangan agar tetap terjaga, jangan udah lewat masih dipelototin, waduh, mantap jasa eta. Itu yang jadi dosa. Gara-gara mata inilah doa kita nyangkut di langit, gara-gara mata inilah tahajud kita nggak sampai ke Allah, gara-gara mata inilah sholat duha kita nggak sampai ke Allah, gara-gara mata inilah sujud kita nggak sampai kepada Allah, gara-gara mata inilah puasa kita nggak sampai kepada Allah, terhalang oleh dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Bu, jadi mata harus, ya mata harus dijaga nih, paling berat nih jaga mata nih Bu. Bu, nih paling berat nih jagain mata nih, ya paling berat, karena awal terjadi maksiat, awal terjadi perbuatan dosa karena apa? Mata. Jadi kalau ada orang yang tidak sukses dalam usahanya, ada orang yang tidak sukses dalam bisnisnya, ada orang yang tidak sukses dalam perdagangannya, bukan dia nggak pintar, bukan dia nggak cerdas, dia orang pintar, dia orang cerdas, tapi kecerdasannya menjadi tumpul, kepintarannya menjadi tumpul. Kenapa menjadi tumpul? Karena terhalang oleh dosa-dosa mata yang dia tidak jaga. Lagi RT lagi di depan ruang tamu, waduh melihat cewek lagi joget, tangtung tangtung ting tang ting tung ting tang tung ting tang ting. Istrinya buka pintu, langsung diganti buat yang lain. Umpama ini takut dilihatin sama istrinya gitu, RW, waduh tangtung ting tang ting tung ting tang tung ting tang ting tung. Wah, ketua DKM juga sama, tung tang ting tang ting tung ting tang tung ting tang ting tung. Pak Amil Madudin sama tung tung ting tang ting tung tang tung ting tang. Maaf ya, oh kiainya juga sama, dangdung, ding dang ding dangdung. Kurang aja. Aduh, ini saya cuman kasihan. Oh rupanya amalan-amalan ibadah kita itu bukan karena kurang banyak, atau bacaannya bukan kurang fasih, atau tahajudnya nggak pas di jam 2, di jam 3, atau bilangan rakaat duhanya nggak nyampe 12 rakaat, cuman 2 rakaat. Enggak, ternyata matanya kotor. Ya Bu, ya Bu, ibu-ibu suka, maaf nih, nauzubillah min zalik, ibu suka nggak ngelihat betisnya laki-laki? Itu juga sama, ibu-ibu pandangan matanya tidak terjaga. Ada cewek lewat, astagfirullahaladzim. Nih, yang rapat Ustaz Sobari, astagfirullahaladzim. Aduh, gini nih Bu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dari gara-gara pandangan mata ini yang tidak terjaga, ya Bu, yang kerudung kuning, ya lihatnya ke sini. Nah, sip, yang rapi ya Bu. Suaminya ada nggak Bu? Oh di rumah, untung di rumah Bu. Nih Bu, jadi gara-gara dosa dan maksiat, kita baca ayat hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajula
la yuhramu rizqa bidanbi yusibuhu. Seseorang laki-laki dan perempuan terhalang rezekinya disebabkan oleh karena perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedengeran cuman Ustaz Saiful doang nih. Udah saya kasih sarung dah nih. Ya. Beneran nih. Bener udah. Habis yang baca dia doang. Gitu. Saya kasih sarung udah. Gitu. Berarti udah rezekinya Ustaz Saiful udah. Jadi kata Nabi, seseorang itu terhalang rezekinya, baik laki-laki ataupun perempuan, lantaran dia suka berbuat dosa dan maksiat. Ya. Kuis ya. Ibu-ibu kerudungan, waduh kerudungannya beli di Mekah nih. Kemarin Pak Pur dari Mekah. Pertanyaannya, Bu, saya mau bertanya buat ibu-ibu yang bisa jawab tangannya ngacung. Saya langsungin aja dah, kasih amplopnya tuh sekalian. Iyalah, double. Saya mau bertanya, siapakah sahabat Nabi? Ngacung dulu tangannya, ntar baru saya tunjuk yang cepat ngacung. Siapakah sahabat Nabi yang kalau berdoa, doanya selalu berucap, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Tapi kalau doanya begitu terus, ini sahabat Nabi, doanya minta miskin, tetap sama Allah dijadikan kaya. Siapakah sahabat Nabi tersebut yang kalau berdoa, doanya selalu minta miskin tapi tetap jadi kaya? Ngacung, tangannya ngacung. Batal nggak ngacung sih ya? Ngacung ya Bu, ngacung ya? Ya nggak? Gini nih gini nih, tuh gitu angkat tangannya ya. Ngacung, nggak boleh langsung bersuara ya, ngacung dulu, begitu ngacung baru ngomong ya. Ntar saya tunjuk. Nah ini coba apa Bu? Salah, coba yang ono. Salah, coba yang ono. Salah juga. Itu. Nah sekarang yang kedua, siapakah sahabat Nabi yang paling miskin? Ngacung. Tadi doanya minta miskin terus, dijadikan kaya. Namanya Syekh Abdul Rahman. Sekarang ada sahabat Nabi yang paling miskin, nggak boleh buka Google ya, batal tuh, nggak boleh. Ayo, siapa sahabat Nabi yang paling miskin? Nggak boleh buka Google. Telat kagak jadi dah gue bagi dah, telat, ya kan? Bawa bapak aja dah nih, bawa bapak nih. Nih sekarang bawa bapak nih, bapak-bapak, ya. Saya mau bertanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya seorang sahabat, dan sahabat Nabi ini senang bergaul sama orang miskin. Setiap hari kasih makan orang miskin, setiap hari kasih minum orang miskin, setiap hari kasih sodakoh kepada orang miskin. Dan sahabat Nabi ini punya gelar, ya, bapaknya orang miskin. Siapakah sahabatnya Nabi yang dapat julukan bapaknya orang miskin? Ngacung. Siapa namanya tuh sahabat Nabi yang dapat julukan bapaknya orang miskin? Ayo ngacung, jangan buka Google, batal ntar. Nggak ada yang tahu. Waduh, siapa? Bukan, lain. Bukan, salah. Wah, ntar keburu pada buka Google lagi lah, ribet ntar. Keburu pada buka ntar. Belum ditanya kan.
Lagi sarung nih buat bapak-bapak ya, buat bapak-bapak. Batal, dah saya nyusu dulu ya. Dari tadi ngeliatin susu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Kok susah? Gampang itu mah. Itu. Ini ada amplopnya lagi enak nih Ibu. Ya. Gitu. Dah, perhatikan, Bu. Jadi, kalau ada orang yang berdoa, doanya belum dikabulkan, tidak boleh menyalahkan puasanya, tidak boleh menyalahkan bacaan Qur'annya, tidak boleh menyalahkan zikirnya, tapi boleh jadi doa kita tidak naik, amalan-amalan sholat, amalan-amalan puasa, amalan-amalan zikir kita tidak naik. Itu disebabkan karena apa? Karena dosa-dosa yang menghalangi kita. Sepanjang orang itu tidak meninggalkan perbuatan dosa, sepanjang itu dia tidak akan pernah bisa menjadi berhasil. Bahkan orang yang pandangan matanya tidak terjaga, rezekinya hilang keberkahannya. Jadi rezekinya nggak pernah cukup teh, gara-gara pandangan matanya nggak terjaga. Gimana Ustadz kalau ada artis dangdut pakai pakaiannya mini, udah nontonnya dari jauh, ya kan, terus tutup pakai hordeng gitu, biar nggak kelihatan, kan jadinya nggak dosa. Kalau kita omelin juga nggak boleh, kita lagi nyari nafkah buat keluarganya, diomelin juga nggak boleh, ya dari jauh aja tutup pakai ini sorban, jangan sampai kelihatan, ya kan, itu. Ini yang gampang nih, biar cepet habis amplopnya. Pertanyaan yang paling gampang, ngangkat tangan ya, buat bapak-bapak. Ada malaikat yang oleh Allah ditugaskan menjaga pintu neraka. Bukan, kan nggak boleh ngomong, ngangkat tangan. Namanya malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini punya anak buah yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam api neraka nih. Siapakah malaikat tersebut yang oleh Allah ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam api neraka? Siapakah nama malaikat tersebut? Angkat tangannya coba. Waduh, kebanyakan yang jawab. Angkat tangan dulu, baru saya tunjuk. Ya, batal. Angkat tangan dulu, baru saya tunjuk. Ya kan? Oh ya nih, gampang nih, tenang nih, ada Binamas nih. Ini mah untung-untungan nih, RT kan deket nih. Sama siapa nih? Ntar dulu nih, siapa nih? Oh, Babinsa. Bapak Kusnanto, mana dia? Nah, Bapak Kusnanto. Siapakah nama istri Bapak Kusnanto? Ayo yang CS siapa di sini CS ya? Ntar tinggal saya tanya sama beliau, nggak boleh dikasih tahu. Ayo, siapa namanya? Istrinya Bapak Kusnanto siapa? Ada yang tahu? Nggak boleh dikasih tahu, batal. Ya kan? Atau siapa itu pegal. Ya. Sekarang nih siapa nih? Wah, itu paling gampang itu mah. Gitu ya. Siapa lagi nih? Aduh, siapa nih?
Banyak yang hafal itu mah, ya kan? Waduh, harap PDW. Angkat tangan ya. Bahasa Inggris nih. Translate. Translate ya. In Indonesian language atau enggak ini mah enggak. Buat pertanyaan ya, buat pertanyaan ke dalam bahasa Inggris. Yang tahu tangannya ngacung. Papan tulis itu berwarna coklat. Ayo. Harus komplit. Papan tulis itu berwarna coklat. Ayo. Papan tulis itu berwarna coklat. The blackboard is brown. Tuh, kan gampang tuh. Nah sekarang bapak-bapak aja dah nih, kerudungan nih, sarung. Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada orang tua, dan Uwais Al-Qarni ini oleh Allah oleh Allah dijamin masuk ke dalam surga. Di usia berapakah Uwais Al-Qarni di saat Rasul mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah salah satu di antara hamba Allah yang menjadi calon penghuni surga? Pada usia berapa? Salah. Ngacung, tangannya ngacung. Mana? Ibu-ibu. Jadi Uwais Al-Qarni itu dinyatakan oleh Nabi sebagai calon penghuni surga dalam usia masih muda pada saat itu. Dalam usia berapakah Uwais Al-Qarni dinyatakan oleh baginda Rasul sebagai calon penghuni surga? Coba ngacung. Usia berapa? Ngacung dulu, ngacung. Ntar berkat jangan dibagiin dulu ya, taruh dulu. Biar nggak keganggu ceramahnya ntar. Taruhnya di pinggir-pinggir. Ada yang tahu nggak? Ibu, ada yang tahu? Nih biasanya ustazah nih tahu. Tadi ada ustazah ya? Udah pulang. Ayo, Uwais Al-Qarni dalam usia muda dinyatakan oleh baginda Rasul sebagai calon penghuni surga. Di usia berapakah pada saat itu usia Uwais Al-Qarni? Usia 33 atau 30 tahun. Masih salah. Masih. Enggak ada yang tahu. Bapak kerudungan nih, ntar repot urusannya. Ya. Kerudungan. Gitu. 22 tahun. Salah masih. Pada saat usia 27 tahun. Waduh, ini masih banyak lagi nih. Gampang-gampang dah. Gampang-gampang nih. Pada saat itu, ntar pasti ada yang bisa nih. Pada saat itu, baginda Rasul menyuruh Fatimah, "Hei Fatimah, kamu datangin Fulanah binti Fulan. Dia adalah seorang istri yang berbakti kepada suaminya dan dia termasuk calon penghuni surga." Siapakah wanita tersebut yang dinyatakan oleh Nabi bahwa wanita tersebut calon penghuni surga? Ayo, bapak-bapak ada yang tahu ngacung? Fatimah disuruh datengin tuh rumah wanita tersebut, bahwa wanita tersebut calon penghuni surga. Siapakah wanita tersebut yang oleh baginda Rasul si Fatimah suruh nemuin? Siapa? Ayo, amplopnya 2 biar cepat habis. Ngacung, amplopnya 2. Siapakah itu?
Nama perempuannya siapa? Salah masih. Ustaz. Siapa? Istri saya, Mas. Wah. Ibu-ibu ada yang tahu siapa namanya? Rasul memerintahkan Fatimah untuk menemui wanita tersebut. Karena wanita tersebut kata Nabi sebagai calon penghuni surga. Dia wanita yang taat, berbakti kepada suaminya. Amplopnya 2 nih. Oh iya benar. Mutiah, Siti Mutiah. Amplopnya 2. Enggak, nih. Nah, ini biar cepet. Ngeliat HP ya? Ngeliat HP nggak tadi? Hah? Ngeliat HP nggak? Enggak katanya. Enggak. Iya. Hanya Tuhan yang tahu. Itu. Ibu-ibu yang gampang aja nih biar cepat nih. Tapi harus maju ya. Angkat tangan. Siapakah yang bisa menyanyikan lagu Balonku Ada 5? Ayo sini maju. Ya, nyanyi. Ya. Balonku ada 5, ya. Rupa-rupa warnanya, ya. hijau, kuning, kelabu, ya. merah muda dan biru. Ya. Terus. Meletus balon hijau, hatiku sangat cacap. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya. Makasih. Ada amplopnya. Iya. Aduh. Gampang. Yang penting berani. Ya kan? Masya Allah. Minum dulu ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kepengen ngasih tahu salah satu di antara orang yang kepengen berhasil itu tidak boleh dibarengi. Kalau orang pengen sukses, orang pengen berhasil, tidak boleh dibarengi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini maaf ya, bukannya saya nakut-nakutin. Jadi begini, Pak Babinsa sama Pak Binamas, ada salah seorang jamaah saya, dia ngobrol sama saya. Kata dia begini, Kiai, dulu saya pernah susah, saya nggak punya kerjaan. Terus saya dari Bandung hijrah ke Jakarta, istri saya tinggal, saya kepengen sukses dulu, setelah itu baru istri saya jemput. Ini cerita dia nih, maaf ya kalau nanti agak nggak enak ceritanya. Dia 3 bulan nih sholat tahajud, 3 bulan sholat tahajud, 3 bulan dia sholat tahajud, kepengen dapat punya pekerjaan. Begitu dia bangun tengah malam 3 bulan dia sholat tahajud, dapatlah pekerjaan. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya itu sebagai sales itu. Kalau yang suka nawarin mobil-mobil tuh apa namanya tuh? Iya, dia kerja di showroom tuh, di showroom. Ini laki-laki ya, kerja di showroom. Ntar kalau ada pembeli, dia yang melayani, ngasih tahu, Pak ini bagus nih, nggak ada yang lecet, nggak pernah nyenggol janda, nggak, ini bagus nih, waduh, pokoknya nih mobil nih ke masjid melulu nih, dia nggak pernah ke kafe, ini masjid cakep nih Pak, mulus banget, ini yang punya Kiai Pak, waduh Kiai Pak yang punya, duduk aja empuk wangi, pantatnya nggak bau, waduh pokoknya bagus nih mobil luar biasa, waduh lampunya Pak, kalau nyala terang gitu. Supir setirnya bisa belok kiri, belok kanan, klaksonnya juga bunyi Pak. Waduh, bagus nih mobil. Pokoknya cakep, kalau Bapak mau beli mah jaminannya luar biasa. Nah, singkat cerita, nih saya pengen ngasih tahu, dia berhasil menjadi kesayangan bos. Duitnya banyak. Akhirnya dia keluar, resign, dia buka usaha sendiri. Maaf ya, dia buka usaha sendiri.
tapi bukan buka showroom mobil, dia buka usaha sendiri, showroom motor. Showroom motor. Kan lumayan itu. Dia jadi bos. Maju, berkembang. Singkat cerita, maaf ya Bu, dia sudah sholat tahajud tengah malam. Dia sudah dapat pekerjaan yang bagus di showroom. Jadi kepercayaan bos. Lalu dia keluar buka usaha baru, showroom motor sendiri. Tapi begitu usahanya lagi sedang menanjak, kata almarhum guru saya, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, itu guru saya karena satu guru juga. Saya punya guru namanya Kiai Haji Syukron Makmun. Kiai Haji Syukron Makmun adalah guru saya, juga gurunya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu saya waktu masih jadi dai cilik pernah diajak ceramah oleh Pak Kiai Haji Syukron Makmun ke daerah Jawa Barat, Bandung tuh. Jadi kalau kata cerita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, orang kalau sudah kaya, duitnya banyak, godaannya perempuan. Kalau dinikahi, istrinya setuju, boleh. Itu dibenarkan oleh agama. Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Boleh tuh, Allah yang ngomong. Kalau kiai disalahin, Allah ntar yang marah. Asal istrinya ngebolehin. Ini Pak, Bu, rupanya ini jamaah saya, istrinya nggak tahu apa yang dia lakukan. Kalau bahasa orang perempuan sekarang, begitu duitnya banyak, tergodalah oleh perempuan. Dia nggak berzina, enggak. Cuman dia suka jalan bareng sama perempuan yang bukan mahramnya. Cuma sekedar jalan, diajak makan. Karena itu bukan mahramnya, sering diajak jalan sama dia, ngopi bareng, makan bareng karena bukan mahram. Ini dia sendiri yang cerita. Gara-gara itu Kiai, usaha saya yang tadinya maju jatuh bangkrut. Kata ibu-ibu, rasain loh. Tuh. Ya kalau dinikahin, Bo, boleh. Tapi kalau maaf dicobain, dipegang-pegang, itu yang bikin usahanya menjadi jatuh bangkrut karena dipakai dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nggak boleh. Siapapun orangnya, kalau dia dalam berusaha, kalau dia dalam bekerja, kalau dia dalam meniti karirnya dibarengi dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka usahanya tidak akan pernah maju, justru akan mengalami kebangkrutan. Hati-hati Bu, laki-laki kalau udah demen sama perempuan tuh HP nggak pernah lepas dari tangannya. Mau tidur HP dipegang, mau ke WC HP dipegang, mau makan HP dipegang, pegang erat-erat. Takut istrinya ngelihat lagi sholat, HP-nya bunyi, buru-buru dibatalin. Takut ngelihat, waduh ntar jangan-jangan ayang beb. Hati-hati. Laki-laki, maaf, saya cuma ngasih tahu, jangan suka bermain mata kepada wanita lain yang bukan mahramnya, karena itu adalah perbuatan dosa. Nggak boleh. Itu juga bagian daripada maksiat. Di sini ada bapak-bapak yang begitu, ada nggak kira-kira? Hah? Nunggu istrinya asal megang handphone lari ke pinggir sawah. Ayang, iya. Waduh, aman. Istrinya kemana? Ngaji. Ya sih, mantap dah. Ayo dah. Usahanya lambat laun akan mengalami Inna rajula la yuhramu rizqa bizanbi
yusibuhu, seseorang itu akan terhalang rezekinya disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Nah, sekarang pertanyaannya, dulu ada sahabat Nabi yang belum sadar ceritanya, suka berjudi, suka mabuk-mabukan. Kemudian sahabat Nabi ini ngimpi, bukan sahabat belum, ya, belum sahabat. Jadi di zaman dulu ada kisah seorang anak muda kaya. Ini buat pertanyaan ibu-ibu ya. Seorang anak muda, ada orang kaya, duitnya banyak, tapi senang berbuat dosa, senang berbuat maksiat, senang judi, senang perempuan. Ya, waktu belum tobat nih. Terus tiba-tiba pada saat itu dia bermimpi. Mimpinya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Setelah itu dia bangun dari tempat tidurnya, dia beristighfar, astagfirullahalazim. Baru ngimpi doang dimasukkan ke dalam api neraka, kulit badannya terkelupas. Itu menjadi sahabat Nabi. Siapakah namanya? Ada yang hafal nggak? Ayo, ntar dapat amplop nih. Bapak-bapak ngacung coba tangannya, siapakah nama sahabat Nabi tersebut? Ada yang tahu? Ayo ngacung, ngacung, nggak, jangan buka Google. Ngacung di sini nih, ada yang tahu nggak? Oh, udah tadi, udah dapat. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Namanya Malik bin Dinar. Waduh nih, ngajinya tidur sih. Kalau enggak, bapak-bapak bu kalau ngaji tuh di masjid tuh, waduh saya lagi ceramah udah ngerokok, tus, begitu. Tagilan ada makanan datang, gue belum dapat gitu. Waduh bagaimana nih ya? Masih ada 3 nih. Bu, belah sono, ya. Nih gampang nih pertanyaannya nih. Ibu ntar ngacung tangannya itu berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Rasulullah itu punya muazin yang pertama. Jangan ada yang berteriak ya, nggak boleh. Siapakah muazin Rasulullah yang pertama namanya? Ngacung. Ya, siapa? Bilal bin Rabah. Istrinya Pak Pur ya? Batal, nggak boleh. Iya. Iya. Nah sekarang ini nih, setelah Bilal bin Rabah wafat, ada pengganti Bilal tuh setelah Bilal, ya, menjadi muazinnya Rasulullah yang kedua, matanya buta. Siapakah muazinnya Rasulullah yang kedua setelah Bilal bin Rabah? Siapa namanya? Ngacung, ada yang tahu? Ibu-ibu nih, bukan bapak-bapak. Ada yang tahu? Ngacung tangannya. Hah? Muazin Rasulullah yang kedua setelah Bilal bin Rabah, siapa yang tahu? Nggak boleh. Iya, siapa bu? Hah? Bukan, lain, bukan. Ada yang tahu? Ibu yang di situ tuh, ada yang tahu nggak muazin Rasulullah yang kedua? Ayo ini depan. Muazin Rasulullah yang kedua setelah Bilal bin Rabah namanya Abdullah bin Umi Maktum. Tuh. Waduh, nih gimana nih nuansa nih? Waduh, entah kalau ikut cerdas cermat kalah ini. Nuansa dia. Aduh, luar biasa nih. Sarung buat bapak-bapak. Sarung nih. Yang gampang ya?
Wakil Presiden. Ada seorang nabi, gampang ini mah. Ada seorang nabi, tapi nggak boleh bersuara ya, ngacung dulu ntar saya sebut. Yang kalau beliau makan nggak pernah mau makan sendiri. Setiap kali mau makan selalu ngajak orang lain baru dia mau makan. Siapakah nabi tersebut? Bukan. Oh no, yang paling belakang no? Oh ini ya. Nabi Ibrahim, benar, alhamdulillah. Iya. Nabi Ibrahim itu punya gelar. Apakah gelarnya Nabi Ibrahim? Ya. Bukan. Itu kedudukan. Gelarnya, gelar Nabi Ibrahim. Karena dia sering kasih makan, ya, sering kasih minum orang, terus kalau makan selalu pengen ngajak orang. Apa gelarnya Nabi Ibrahim? Ibu-ibu nih, Bu, nih ibu sana lah. Apa? Bukan, nih kerudungan Pak, ntar mau dikerudungin. Kan buat ibu-ibu kalau kerudungan. Gelar Nabi Ibrahim, Khalilullah. Ya, waduh gimana nih, ya kan? Nih bapak-bapak nih, siapakah di antara bapak-bapak yang berani menyanyikan lagu Bintang Kecil? RT sini ke depan. RT, maju teh, teh, sarung teh, ayo sini teh maju. Bintang Kecil. Ayo. Deh. Ya. Ya. Yang kecil. Ya. Lupa lagi. Coba dulu, coba. Bintang kecil Ya. di langit yang biru. Ya. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang jauh tinggi ke tempat kau berada. Iya, ya. Ya, ada. Ya. Ya benar, dah. Ini teh nih. Sarung, dah. Alhamdulillah. Terus sholat nih ya. Iya. Gitu. Ini paling gampang nih. Siapakah nabi yang oleh Allah diberikan mukjizat bisa membelah lautan? Ah, ini nih. Nabi Musa nih. Nih. Aduh maaf nih. Ya. Itu kan yang paling gampang tuh. Masih ada 3 nih, cepat nih kayaknya nih. Ibu-ibu yang sebelah situ ya, Bu. Itu. Malaikat, Bu. Ini paling gampang nih. Ntar ibu ngacung ya. Apa ya? Itu. Sebentar ya Bu. Itu. Udah Pak, istri Pak RT aja Pak namanya. Pak Ustadz. Iya sebentar. Ini mau nyari yang paling gampang nih. Paling gampang. Nyanyi lagi dah. Ya Allah, lama amat sih. Jangan ada yang panas. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang dulu pernah tinggal bersama Nabi dan banyak meriwayatkan hadis Nabi
Dia punya kebiasaan kalau tidur di depan pintunya Nabi tuh. Kalau begitu baginda Nabi bangun mau sholat tahajud, kaki ntar dengan harapan dia bisa keinjak, bisa ikut sholat tahajud bersama Nabi. Siapakah nama sahabat Nabi tersebut? Katanya gampang. Bukan, ada lagi. Yang pas ada lagi. Abu Hurairah, benar. Ya, Abu Hurairah. Gampang kan pertanyaannya kan? Gampang. Satu lagi yang terakhir. Itu. Bapak-bapak nih yang terakhir. Siapa yang bisa menyanyikan salah satu lagu Ebit GAD dari awal sampai akhir? Ayo maju. Ya siap, sini maju. Lagu Ebit GAD dari awal sampai akhir. Siapa? Ayo maju. Ya siap, maju. Lagu Ebit GAD. Ya. Ya. Kan kalau lagu Ebit GAD kan lagu tentang alam ya. Enak gitu. Lagu Ebit GAD salah satu di antaranya. Gitu. Ya. Ya, terakhir nih, terakhir. Ya. Ya. Ya, siap. Diri biar kelihatan. Ya, diri biar kelihatan. Ya. Biar kelihatan. Lagu Ebit GAD. Ya, diri. Kita mesti keranjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya, berusaha agar dia tersenyum. Oh, berusaha agar salah satu di antara amalan yang membuat Allah tersenyum itu adalah dikala ada hambanya yang suka ngasih makan orang. Ini yang terakhir penutup ceramah. Jadi pada saat itu Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang hidupnya miskin. Didengerin nih yang kaya-kaya nih, Bu. Ada seorang sahabat Nabi hidupnya miskin, mau makan. Dia punya anak kelaparan. Suaminya lapar, istrinya lapar, anaknya juga lapar. Tapi ada orang yang datang ke rumahnya, dia minta makan. Padahal ini keluarga juga sama-sama lagi lapar. Akhirnya itu makanan yang tadinya mau dimakan oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya, nggak jadi. Ini anaknya disuruh tidur ceritanya. Yang datang yang minta makan oleh keluarga yang miskin, makanannya diberikan kepada yang minta. Padahal dia juga orang susah. Padahal dia juga lagi mau makan. Mau makan nggak jadi makan karena ada yang datang minta makan. Gara-gara itulah Allah melihat ada seorang keluarga miskin dalam keadaan miskin, di mana dia mau makan nggak jadi makan karena ada orang yang datang ke rumahnya minta makan. Makanan tersebut diberikan kepada yang minta makan. Disitulah kata Nabi, Allah tersenyum kepada keluarga tersebut. Ini ada nggak? Ada orang datang minta makan, ya gue juga lapar, lu lagi. Gue juga lapar, lu lagi. Itu yang membuat Allah tersenyum. Dikala kita mau makan, tiba-tiba ada orang yang minta makan. Ya Bu, udah kita makan bakso nih, tiba-tiba ada temennya pengen makan bakso, dikasih nggak kira-kira?
Dikala kita lagi enak-enak merokok, terus ada temannya minta rokok, padahal rokoknya cuma sebatang, dikasih nggak? Kadang-kadang enggak, ya rokok cuma sebatang, lu pakai minta lagi. Kopi, ya kopi tinggal setengah gelas, lu pakai minta lagi. Padahal di saat ada orang yang minta susu, kopi, ada orang yang minta susu, padahal kita pengen minum susu, ada orang yang minta kopi, padahal kita pengen minum kopi. Tapi yang minta kita kasih, yang minta susu juga kita kasih, disitulah Allah tersenyum. Buatlah agar dia tersenyum. Tuh hebatnya Ebit GAD, nggak asal-asalan ngarang lagu, betul Bu? Nggak kayak lagu-lagu sekarang. Goyang dompet, goyang dompet, ya kan tuh. Ebit GAD itu lagunya enak. Mudah-mudahan yang kumpul pada malam hari ini, terutama Pak Purnomo beserta istri keluarganya, anak keturunannya oleh Allah selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemurahan rezeki, kelancaran usaha, dan mudah-mudahan umurnya panjang, berkah selamat dunia akhirat. Juga kepada seluruh jamaah yang kumpul pada malam hari ini, juga mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh hajat dan keinginannya. Yang punya sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya. Dibarakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdi ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wana khususon ila arwahi orang tua kita, kakek nenek kita, sebutkan namanya. Wa ila jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahma wal maghfirah alal ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana. Hajatnya sebutkan masing-masing. Waqti hajatina la ilaha illallah subhana qadiyal hajah. Allahumma inna na'udzubika bi kalimati tamah min auhil absari min da'il akbari fi nafsi wa dami wa lahmi wal juludi wal uruqi wal idhami idza qadaita amran ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.